Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kita akan kembali bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Glory Nata yang akan melaporkan langsung dari lokasi Rakernas 1 Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang menjelang sore, Glory. Tadi disampaikan terkait dengan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bisa Anda elaborasi lebih lengkap lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem dalam Rakernas 1 pada hari ini? Ya, Jessica dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Rakernas 1 Partai Nasdem yang diselenggarakan di Kota Angin Mamiri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat ini telah berakhir, di mana tadi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah sekitar 20-30 menit sudah memberikan arahan dan juga pidato politiknya di tengah tantangan situasi di negeri saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lengkap apa sebenarnya makna dari pidato politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, sudah ada bersama dengan saya Ketua dari Steering Komite Rakernas 1 Partai Nasdem, yaitu Suyoto. Kang Yoto, selamat siang. Tadi bagaimana memaknai pidato politik dari Pak Surya Paloh? Ya, yang pertama, Pak seluruh kader Partai Nasdem untuk betul-betul menyadari, mensyukuri bahwa keistimewaan menjadi partai politik, mendapatkan mandat dari rakyat, itu harus betul-betul dioptimalkan, dimaksimalkan. Dan dalam rangka bagaimana partai menjadi bagian penting menuju kepada cita-cita kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, tadi partai politik itu juga punya tanggung jawab yang luar biasa pada pembangunan kesadaran politik di tengah-tengah situasi rakyat, karena tidak mungkin demokrasi yang basisnya adalah rakyat, tidak mungkin kita bisa menghasilkan kualitas demokrasi yang baik kalau rakyat yang menjadi sokok guru daripada politik itu tidak memiliki pemahaman yang utuh, tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki keterpanggilan terhadap kemajuan bangsa. Nah, yang ketiga, saya kira pidato Pak Surya tadi cukup jelas, yaitu memberikan penegasan posisi politik Partai Nasdem terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Jelas sekali bahwa Nasdem memberikan support 100% full terhadap pemerintahan ini karena menyadari bahwa membangun Indonesia menghadapi tantangan geopolitik, menghadapi tantangan menurunkan kemiskinan, menghadapi tantangan bagaimana meningkatkan kualitas SDM, kualitas pertumbuhan ekonomi, sungguh-sungguh memerlukan kekompakan dan sinergitas semuanya. Namun tadi Pak Surya juga menyampaikan, Nasdem akan mendukung penuh dengan segala kemandirian berpikir yang dimiliki. Apa itu arti kemandirian? Kemandirian itu artinya kita akan berusaha seobjektif mungkin. Yang baik pasti kita akan katakan ini baik. Yang tidak, kita dengan sangat sopan akan mengatakan mengapa tidak begini sebaiknya. Saya kira itu adalah persahabatan yang luar biasa yang ditawarkan kepada Partai Nasdem oleh Pak Surya. Lalu kemandirian juga bermakna kearifan. Kemandirian juga berarti kita akan merangkul, bersahabat dengan siapapun. Itulah esensi kenapa kemudian tema Rakernas adalah kemandirian berpikir demi kemajuan bangsa. Kemandirian bukan berarti bebas, tapi kearifan, persaudaraan, kemauan berpikir secara objektif. Bagaimana terus mencari terobosan-terobosan bagi kemajuan bangsa. Berarti ini nyambung ya Pak ya dengan isu-isu atau kebijakan strategis yang nantinya akan dibahas dalam Rakernas. Kira-kira apa nantinya isu dan juga kebijakan dari pemerintah yang akan dievaluasi oleh Partai Nasdem? Ya, kita tidak ingin gegabah dan karena itu kita berusaha betul seobjektif mungkin. Kita bisa lihat mengapa Rakernas ini dimulai dari cara berpikir, di mana kita posisi Nasdem saat ini, bangsa Indonesia, lalu kita mengundang orang lain, seperti Pak CT kita undang. Ya, kemudian kita berharap bisa mendengarkan bagaimana wisdom perjalanan pengalaman beliau sebagai pengusaha untuk pada seluruh Partai Nasdem.
Kemudian yang kedua adalah kita akan bersama-sama melihat bagaimana sih sebenarnya situasi elektoral pemahaman rakyat terhadap politik. Maka kita akan undang Prof. Burhanuddin tadi, gimana sih rakyat melihat politik ini. Lalu yang ketiga adalah bagaimana Nasdem harus bergerak ke depan untuk memastikan bahwa kontribusi Nasdem pada pembangunan bangsa itu bagus. Karena itu isu ekonomi misalnya, kita akan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi ini dijaga, bagaimana hilirisasi, bagaimana industrialisasi yang cenderung turun ini didorong naik kembali. Tapi pada saat yang sama, bagaimana kemandirian pangan, bagaimana kemandirian energi, bagaimana kemiskinan bisa diturunkan sebaik-baiknya. Ini akan menjadi kerja-kerja bersama, dan Nasdem tidak hanya kerja politik kebijakan publik, tapi juga akan kerja dalam pengertian yang sangat praktis, yaitu lewat program aksi bersama dengan Partai Nasdem di komunitas-komunitas, bagaimana membangun dampak, membangun terobosan-terobosan nyata seperti soal sanitasi, seperti soal bagaimana mengelola sampah. Nyata sekali itu harus dilakukan, karena itulah fondasi pendidikan politik lewat kerja-kerja yang konkret supaya kehadiran partai ini tetap bermakna bagi rakyat. Kita harapkan nanti pertumbuhan ekonomi yang nantinya dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga dari Partai Nasdem bisa memberikan rekomendasi yang terbaik untuk pemerintah. Terima kasih Kang Yoto atas waktunya. Bagaimana seluruh kader ini di eksekutif, legislatif maupun di seluruh jajaran partai bisa bekerja sebaik-baiknya, berkontribusi bagi bangsa. Itulah kira-kira. Baik, terima kasih Kang Yoto atas waktunya. Selamat melanjutkan kegiatan kembali. Dan Jessica dan juga pemirsa, benar sekali bahwa acara Rakernas Nasdem 2025 ini memang akan nantinya melahirkan beragam evaluasi program kerja, kemudian akan melahirkan evaluasi program aksi nyata, dan nantinya akan memberikan rekomendasi kepada pemerintahan yang saat ini tengah berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk nantinya tetap mendukung program Asta Cita dari Presiden, baik itu dalam pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan swasembada energi, pangan, kesehatan, dan juga pendidikan. Dan untuk Rakernas kali ini akan dilaksanakan selama 3 hari, di mana seluruh kader yang hadir ada sekitar 5.000, tadi disampaikan oleh Ketua DPW yaitu Rusdi Masde, ada sekitar 5.000 kader yang hadir di sini berkumpul sama-sama untuk mengikuti rangkaian acara, di mana akan ada rapat pleno 1, kemudian rapat pleno 2, dan hingga rapat pleno yang ke-6 hingga hari ketiga ini dilaksanakan, yaitu di tanggal 10 Agustus 2025. Rangkaian acara ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain acara Rakernas, di sini juga akan dilaksanakan bimbingan teknis kepada para anggota DPR. Ada sekitar 220 anggota DPR yang tersebar di kabupaten dan juga kota, yang ada di 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian juga di sini tentu saja dilengkapi dengan Nasdem Expo, Nasdem Kulineri dari 38 provinsi di Indonesia, di mana ini juga mendukung Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu untuk mendukung keberlanjutan UMKM Indonesia. Dan saat ini untuk Rakernas, pembukaan acara opening ceremony dari Rakernas 1 Partai Nasdem, kemandirian berpikir untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia, saat ini tengah berlangsung, dan kita akan nantikan bagaimana nantinya sidang pleno akan dibuka pada hari ini 8 Agustus 2025. Jessica. Terima kasih Glorinata atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.